Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Sebelum kami berbincang bersama Pak Hans Kue, ada beberapa data ekonomi yang kita bisa simak seperti yang Anda bisa saksikan di layar televisi. Pemirsa, untuk di China masih kemudian libur karena terkait dengan libur nasional. Dan di India juga ada hari libur terkait Dussehra. Ada Korea Selatan, data mengenai IHK Korea Selatan secara year on year di bulan September. Ada IHK inti Filipina year on year di bulan September dan ada IHK inti Thailand year on year di bulan September. Kemudian juga ada pertemuan dari OPEC dan ada terkait dengan inventory minyak mentah Amerika Serikat dan neraca perdagangan Amerika Serikat di bulan Agustus dan neraca perdagangan Jerman di bulan Agustus. Dari emiten pemirsa dari dalam negeri ada AKKU berencana untuk RUPS, CENT juga RUPS, UNTRX dividen tunai interim. Oke, itu dia pemirsa beberapa agenda yang patut Anda cermati untuk hari Rabu ini 5 Oktober 2022. Dan untuk membahas terkait dengan musim dividen, kira-kira saham mana yang menjadi pilihan, kita akan berbincang melalui video conference bersama dengan Pak Hans Kue, Direktur Ekuator Suwarna Investama. Selamat pagi Pak Hans, apa kabar? Ya, selamat pagi Bu, selamat pagi semua. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Hans di Market Buzz. Pak Hans, sejumlah emiten ini mulai mengumumkan rencana untuk pembagian dividen seiring dengan kenaikan laba yang dibukukan pada semester 1. Nah, kita akan ulas terlebih dahulu untuk Astra International dan juga AALI. Sebetulnya semenarik apa Pak Hans untuk kedua emiten ini? Ya, kalau kita lihat pertama dividen interim ini penting juga ya, artinya perusahaan biasanya membagikan per kuartal, tapi biasanya mereka bagikan selepas laporan dari Q ketiga gitu. Nah, ini menjadi penting karena aturannya memang ini bukan dividen final dan nanti masih bisa dibatalkan pada waktu dividen final atau RUPS perusahaan biasanya di tahun depannya gitu. Nah, bagi dividen interim ini diteruskan direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Nah, perusahaan itu wajib memastikan bahwa perusahaan itu pasti untung ya, baru membagikan dividen interim gitu ya. Karena aturannya menyebutkan bila nanti di kuartal keempat keuntungan tadi berbalik menjadi rugi, itu dividen interimnya itu harus dikembalikan. Dan bila pemegang saham tidak mengembalikan dividen itu, maka akan terjadi tanggung renteng oleh direksi dan komisaris. Jadi tentu ini merupakan signal dari korporasi bahwa mereka pasti untung gitu ya, baru mereka berani membagikan dividen interim sendiri gitu. Nah, kemudian untuk Astra ya, Astra International dan AALI ini memang cukup menarik gitu ya. Jadi berarti kinerja Astra cukup bagus gitu ya, dan kita melihat mereka membagikan dividen interim. Tapi memang kalau dilihat yieldnya mungkin nggak akan terlalu besar ya, cuma 1,8 mungkin ya. Tapi kita perkirakan ini cukup bagus karena Astra International sekarang secara teknikal juga sangat menarik ya. Jadi bisa kita pertimbangkan untuk akumulasi beli di Astra International. Demikian juga AALI ya, kalau kita perhatikan ini juga masih turun ke bawah gitu ya, dan kelihatan mulai naik gitu ya seiring dengan rencana pembagian dividen interim ini. Kita ke Astra, Anda bilang menarik ya untuk mencermati pergerakan dari ASII yang kita lihat dalam satu bulan terakhir mengalami penguatan 1,13% di 6.725. Seberapa menarik saham ini menurut Pak Hans? Karena kalau kita lihat asing net foreign sale ya, meskipun naik asing net sale dalam satu bulan 295 miliar rupiah, satu pekan juga masih jualan 207 miliar rupiah. Ya, kalau kita lihat memang karena manufaktur ya, sebagian kontribusi laba Astra International ini datang dari otomotif gitu ya, dan memang kenaikan US dollar itu cenderung agak merugikan bagi industri otomotif yang sebagian komponennya adalah import gitu ya. Nah, oleh karena itu memang ada tekanan jual pada asing lakukan dan pelemahan nilai tukar rupiah ya, ini jadi agak sedikit merugikan korporasi. Tapi secara teknikal sebenarnya ini cukup bagus seiring dengan data rencana pembagian dividen interim tadi. Akumulasi beli kita di 6.600 gitu ya, dan level lain adalah sampai 6.800 ya area pembelian kita gitu. Jadi Astra menjadi salah satu saham yang
nanti saya rekomendasikan di saham pilihan kita gitu ya. Nanti kita cut loss di bawah 6450, target kita 7100 sampai 7250 Astra International. Baik, terkait dengan pembagian dividen interim ini sejauh mana dapat menaikkan daya tarik dari saham emiten yang akan membagikan dividen interim ini, Pak Hans? Artinya secara proyeksi dan juga secara tren begitu biasanya ketika memang diumumkan akan membagikan atau mengumumkan dividen interim, pergerakan saham hariannya akan seperti apa dan seberapa menarik ini kemudian dilihat sebagai satu investasi yang kemudian dilakukan dalam jangka menengah atau ke panjang, Pak Hans? Ya, kalau kita lihat dividen itu secara teori salah satu yang paling penting adalah signaling teori ya. Jadi pembagian dividen itu merupakan signal yang diberikan korporasi bahwa kami berkinerja baik sehingga bisa mengenerate cash flow, dan cash flow itu bisa dibagikan kepada para pemegang saham. Jadi pembagian dividen interim itu sebenarnya mendahului, seharusnya kan ini kinerja tahun ini baru diputuskan pada waktu laporan keuangan keluar ya, biasanya di bulan April gitu ya tahun depan gitu, baru mereka memutuskan dalam RUPS berapa dividen yang akan dibagikan berdasarkan kinerja yang ada gitu. Nah, interim itu baru bisa dibagikan ketika direksi komisaris yakin sekali bahwa di kuartal 4 mereka nggak mungkin akan mengalami kerugian, baru berani mereka bagikan. Jadi ini signal bahwa menunjukkan korporasi sebenarnya kinerjanya tahun ini solid dan akan membaik ketika laporan tahun depan dikeluarkan gitu. Jadi tentu ini membawa sentimen yang positif. Tapi pergerakan ini juga ditopang oleh kinerja bursa global yang mulai membaik ya sesudah bulan September ya, dari Agustus pertengahan market itu tertekan turun cukup signifikan gitu ya, dan ini mulai mengalami tanda-tanda perbaikan. Oke, tadi kita sudah bahas untuk KSII. Kalau AALI-nya semenarik apa nih Pak Hans kalau berbicara mengenai pergerakan fundamental dan juga teknikal, karena AALI juga akan membagikan dividen dengan nilai Rp85 per unit saham, totalnya 163,59 miliar rupiah, 20% dari laba di semester 1 2022. Dari pergerakannya AALI ini bagaimana Pak Hans? Ya, kalau sebenarnya pergerakan saham AALI ini lagi dalam tren sideways dan cenderung turun ya sebelumnya gitu ya. Jadi dia itu memang sempat naik ya waktu pertama Ukraina dan Rusia terjadi konflik di sana. Dan kita lihat karena minyak bunga matahari sebagai salah satu substitusi mereka, ya selain soybean itu mengalami peningkatan karena Ukraina menghasilkan cukup banyak. Tapi sesudah itu tekanan terjadi pada harga CPO global ya. Indonesia sempat melarang ekspor, tapi sesudah itu dibuka terjadi kelebihan pasokan, harga CPO bergerak turun ke bawah ya posisinya saat ini gitu. Nah, kalau kita lihat langkah pembagian dividen interim ini trigger yang cukup positif ya. Jadi dalam beberapa hari terakhir AALI mulai mengalami penguatan gitu ya. Nah, kita rekomendasikan AALI ini akumulasi dulu ya di 8175 sampai 8500. Cut loss di bawah 8000, target kita 8800 sampai 9000 untuk saham Astra Antilosaring. Oke. Pak Hans, bagaimana dengan sektor lain yang mungkin masuk dalam high dividend 20 biasanya gitu ya? Sektor mana nih yang layak dicermati Pak Hans dalam musim pembagian dividen? Beberapa waktu yang lalu beberapa analis mengatakan ya perbankan lagi dan juga komoditas batu bara. Anda setuju tidak dengan tanggapan tersebut Pak Hans? Ya. Jadi kalau biasanya membagikan saham interim ini adalah perusahaan yang memang kinerjanya solid gitu ya. Jadi dalam historical memang terlihat saham perbankan selalu mempunyai kinerja yang solid gitu ya. Dan apalagi kalau kita lihat biarpun global sedang bergejolak, tapi ekonomi Indonesia relatif lebih baik gitu ya. Dan tidak terlihat tanda-tanda NPL kita meningkat, kemudian suku bunga kita biarpun meningkat tapi relatif masih lebih rendah ya. Dengan inflasi yang biarpun meningkat tapi masih cukup terkendali gitu. Sehingga perbankan kemungkinan memang banyak yang akan membagikan saham interim, dividen interim mereka ya gitu. Nah, sektor lain ya pasti batu bara ya, karena harganya masih luar biasa tinggi harga batu bara global ya, karena ketika Ukraina dan Rusia ada konflik, suplai gas ke Eropa itu mengalami gangguan gitu ya. Dan ketika suplai gas itu mengalami gangguan, Eropa itu meminta demand batu bara dari Indonesia. Jadi harga komoditas batu bara tinggi sehingga memang saham-saham batu bara kemungkinan akan cukup menarik ya. Di antaranya memang kita lihat seperti Adaro gitu ya, kemudian ITMG, Indi gitu ya.
ini adalah beberapa yang akan kemungkinan membagikan dividen interim dan kinerjanya solid ya. Selain itu United Tractor ya yang memang terkait dengan batubara ini juga cukup menarik. Oke, sektor batubara dan juga sektor perbankan nampaknya tidak masuk ke dalam saham-saham yang Anda rekomendasikan, Pak Hans, tapi ini beberapa